Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan. Kemudian ada sambutan dari RT 02, tambahan sambutan dari RW 05, dan tentunya nanti ada informasi yang lebih menarik. Mumpung kedatangan Pak RW di malam ini, memang saya sengaja mengundang Bapak Ketua RW selaku Ketua Satgas Joko Tonggo RW 5 Gunung Sinting. Namun demikian, saya mohon maaf sebelumnya. Saya tadi pagi ke Pak RW, tapi belum kepikiran kalau untuk menyampaikan atau sosialisasi Satgas Joko Tonggo. Baru pada sore tadi kurang lebih jam 3:30 saya WA Bapak RW. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ketua Satgas Joko Tonggo RW 5 Gunung Sinting bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang pertama, tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian hingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan saya mohon maaf kayaknya baru pertama datang menghadiri acara arisan di RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Sinting. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Sinting, Bapak Sekretaris RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Sinting, Bapak Bendahara, pengurus RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Sinting, dan sesepuh bini sepuh, juga seluruh warga RT 02 RW 5 Kelurahan Gunung Sinting. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT yang telah memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa mensosialisasikan Satgas Joko Tonggo. Mengingat waktu dan acara arisan juga masih padat, masih banyak, langsung saja kita RT Pak Sekretaris. Bapak yang saya hormati, tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan, Pak Tikno, bahwa pada saat ini khususnya di Kabupaten Cilacap perkembangan atau penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat. Bahkan di Kabupaten Cilacap terakhir sudah ada 12 warga yang meninggal dunia karena COVID-19. Di Cilacap Tengah sudah ada yang meninggal lagi karena COVID, Cilacap Selatan, dan juga kecamatan yang lain di Kabupaten Cilacap. Dapat saya sampaikan bahwa hingga hari ini Kecamatan Cilacap Tengah menjadi ranking kedua setelah Kecamatan Majenang. Ini tentu sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kepada bapak-bapak sekalian supaya ada peran aktif dari warga terkait dengan pencegahan virus COVID-19 maupun pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Dasar daripada Satgas Joko Tonggo adalah instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020, di mana Presiden Republik Indonesia juga telah menurunkan aturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19
melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, dan Kabupaten Cilacap mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang penerapan protokol COVID dan penindakan atau sanksi atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang kemarin sudah disahkan menjadi peraturan daerah. Karena sudah disahkan menjadi peraturan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sudah bisa menerapkan sanksi baik denda maupun kurungan maksimal 3 bulan terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Bapak-bapak yang saya hormati, itulah dasar adanya Satgas Joko Tonggo. Di sini masyarakat sebagai ujung tombak atau garda terdepan yang memiliki resiko tertinggi terpapar virus COVID, maka Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Satgas Joko Tonggo. Di sini penanganan wabah COVID berbasis masyarakat. Seperti tadi Pak RT sudah sampaikan, di Satgas Joko Tonggo ada 4 satgas. Di situ ada Satgas Kesehatan, Satgas Ekonomi dan Keamanan, Sosial dan Keamanan, Satgas Hiburan. Di sini Satgas Joko Tonggo perlu bapak-bapak ketahui, semua anggota warga RT 02, 01, 03, RW 5 Kelurahan Gunung Siping adalah anggota Satgas Joko Tonggo. Jadi nun saya bilang kadaran mau boneka partai ya kurang urusan. Nun saya jangan ya. Karena di sini semua warga adalah anggota Satgas Joko Tonggo. Di sini dari seksi kesehatan atau Satgas Kesehatan memiliki fungsi melakukan pemantauan warga keluar masuk maupun penerapan protokol kesehatan. Yang kemudian Satgas Ekonomi, alhamdulillah RW 5 sebelum program Satgas Joko Tonggo ini diterapkan sudah bisa melaksanakan, karena salah satu yang harus dilaksanakan adalah menjaga ketahanan pangan warga di saat wabah virus COVID-19. Salah satunya yaitu dengan lumbung pangan, dan RW 5 sudah ada program nyimit beras yang alhamdulillah hingga detik ini sudah lebih dari 1,5 ton yang bisa dibagikan kepada warga. Terakhir kemarin dari Polsek Cilacap Tengah pada hari Jumat juga membantu lagi 10 bungkus sebanyak 50 kg untuk 10 warga. Dan saya matur nuwun sekali, jujur saya sampaikan, respon, dukungan dan bantuan dari warga RT 02 luar biasa terhadap program nyimit beras. Di sini kami sebagai pengurus hanya bisa mengaturkan terima kasih dengan bantuan dari warga RT 02 hingga target yang ingin kita raih supaya warga RT 5 khususnya tidak sampai kekurangan bahan pangan bisa terpenuhi. Itu salah satu tugas dari Satgas Ekonomi. Kemudian Satgas Sosial dan Keamanan. Nun sewu, ini informasi untuk Pak RT beserta pengurus. Mungkin sebentar lagi kita ada SK baru. Kemarin saya rapat dengan Pak Camat. Di situ ada pengembangan, nanti ada SK baru lagi Pak. Tugas kita nanti ada tambah Pak RT ya. Dan perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak untuk Satgas Keamanan.
termasuk membantu tugas dari Satgas Kesehatan, melakukan pemantauan dan melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya untuk pencegahan virus COVID maupun pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan. Ada pesan yang harus kami sampaikan, namun bila tapi namanya musibah tidak ada yang tahu, walaupun kita berharap warga RW 5 jangan sampai ada yang terkena. Salah satu yang harus dilaksanakan ketika ada warga yang terkena musibah meninggal dunia karena positif COVID, jangan sampai ada penolakan. Ini ada sanksi pidananya ya, jangan sampai ada penolakan. Yang selanjutnya, ketika pemakaman dibatasi yang mengantar ke makam. Jangan sampai karena simpati, prihatin, sok RW rawu semua. Ini dilarang. Di sini harus kami sampaikan, dan nun sewu, biaya untuk penanganan biaya pemakaman menjadi tanggung jawab daerah. Kalau ada kekurangan, dimohonlah konsultasi dengan pihak musibah. Namun nun sewu, kalau siang hari biayanya Rp750.000, bila malam hari Rp800.000. Itu yang perekonomian. Kalau negara kita tidak mampu dan tidak mau bersama-sama mengentaskan bahwa Indonesia bebas COVID, siap-siap ekonomi kita semakin terpuruk. Dan satu hal kewajiban dari seksi ekonomi atau satgas ekonomi adalah perdagangan tetap berjalan, Pak. Ampun larang ya. Ini yang kita menarik ya, harus dipahami. Ekonomi harus tetap berjalan, kegiatan usaha harus tetap berjalan, jangan sampai ada perlawanan. Namun perlu Bapak-bapak ketahui, bagi pelaku-pelaku usaha khususnya yang di RW 5, kami tidak akan melawan, bahkan kami akan berupaya ada semacam tempat wisata kuliner dan lain sebagainya. Namun di sini dengan tujuan supaya ekonomi tetap tumbuh. Dan kewajiban bagi pelaku usaha adalah melaksanakan protokol kesehatan. Nun sewu, sekaligus saya titip pesan kepada yang jualan baik makanan maupun apa di sini, cuci tangan harus disiapkan. Yang jualan harus pakai masker. Yang beli pun nun sewu jangan suruh bergerombol. Tidak dilarang, Pak. Ampun lepat ya, malah buat jadi orang wong Jawa pada tekan nun sewu. Kami melaksanakan undang-undang, Pak. Kami melawan undang-undang juga, kami akan berbenturan dengan pasal. Makanya mohon izin juga, kami kemarin sudah matur kepada pemilik tanah, juga sudah sowan kepada Pak RT 02 karena ini ada di wilayah RT 02. Bila mana nanti akan dijadikan sebagai sentra ekonomi di depan Balai RW 5 Kelurahan Gunung Simping. Jadi fungsi bapak-bapak, peranan bapak-bapak di sini sangat penting, dan kami mohon jangan ada perlawanan, Pak. Jangan ada perlawanan dan jangan menganggap bahwa pengurusnya kakek pola, karena semua itu ada dasarnya. Dan di sini sekaligus kami juga mohon titip pesan kepada bapak-bapak semuanya untuk bisa diteruskan program Jogotongo dan menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Karena dengan Satgas Tonggo kita maksimalkan, insya Allah lingkungan kita akan bisa terhindar dari wabah COVID. Di luar lingkungan kita menghentikan masjid yang di situ sudah ada yang terpapar COVID sangat kesulitan. Namun kami juga memberi apresiasi kepada Mahatali Imam Syafi'i, MAIS, dengan munculnya klaster baru yaitu klaster pondok pesantren. MAIS mengambil langkah cepat, yaitu dengan tidak membuka untuk umum masjid Mahat Ali Imam Syafi'i atau Masjid Baitul Rohim.
Ini diberi apresiasi oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, karena harus kita renungkan bersama bahwa COVID itu betul-betul ada, Pak. Betul-betul ada, bukan hoax. Namun nun sewu, kita juga jangan takut. Kita jangan panik, karena nun sewu bisa terjadi ketakutan dan kepanikan itu malah yang membuat kita sakit. Tapi juga jangan lengah. Tetap waspada, terapkan protokol kesehatan. Mungkin itu saja. Insya Allah sudah memiliki gambaran ya Pak RT ya, Pak Sekretaris, insya Allah Bapak-Bapak semua sudah memiliki gambaran. Jadi program-program apa yang ada di Satgas Jogotongo, mohon izin, mohon doa restu kepada Bapak sekalian akan terus kami laksanakan, termasuk program milik beras juga akan terus kami laksanakan. Dan kita mari berdoa bersama, semoga COVID segera hilang dari negeri kita, dari lingkungan kita. Ya. Dan satu hal yang paling penting, bila ada dari luar kota, mohon proaktif koordinasi dengan lingkungan, jangan disembunyikan. Pada tamu dari luar kota, mohon maaf sekali. Ya. Jangan kemudian diam-diam lah bukti karantina atau gimana. Bukan, Pak. Kami hanya melaksanakan prosedur untuk kepentingan kesehatan warga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya juga mohon izin tidak bisa nunggu sampai selesai Pak RT, karena setelah ini acara internal RT 02. Sekali lagi matur nuwun atas dukungan khususnya dari warga RT 02 yang sudah sangat luar biasa kepada kami selama ini. Semoga menjadi amal ibadah dan tetap meskipun masjid ditutup, ibadah harus kita laksanakan. Karena dengan doa, insya Allah COVID juga akan segera berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.